sebab-sebab namimah. Apa yang menyebabkan orang itu bisa berperilaku namimah ini apa? Sebab-sebabnya yang nomor satu adalah adanya kedengkian, hasad pada diri seseorang. Adanya ini. Kita sudah bahas panjang lebar juga tentang masalah iri, dengki, dan hasad ini. Wala tahasadu, kata Rasulullah. Janganlah kalian saling mendengki. Janganlah kalian saling hasad. Sama, ini dosa besar ya. Jangan dikira hasad itu dosa-dosa kecil. Sama kayak kemarin tentang ghibah itu. Nggak nyangka kita kalau ghibah itu lebih besar dosanya daripada menzinai ibu kandung sendiri. Zina yang paling besar dosanya adalah berzina dengan apa kemarin saudara, dan saudara yang atau kerabat ya. Kerabat yang paling tinggi kedudukannya adalah seorang ibu. Nah, dia berzina dengan ibunya itu masih jauh lebih kecil daripada perbuatan menggibah atau ngomong kejelekan orang ya. Yang kedua sebabnya adalah kebencian ya. Kebencian pada orang lain atau pada kelompok lain, kepada aliran-aliran yang lain. Dia adanya kebencian. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci, kata Rasulullah. Nah ini, kemarin sempat kita singgung juga bahwa benci dan cinta itu, ini benci itu lawannya kan cinta ya. Benci lawannya, kalau nggak suka ya benci kan gitu. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian benci itu adalah baik bagi kalian. Nah, makanya nggak boleh ngomong-ngomong jelek tentang orang lain atau kelompok lain, nggak boleh. Dosa besar ya. Adanya kebencian. Sama dengan cinta, ini ciri benci ini ya. Ingat aja kepada yang kita maksud. Setiap ngomong itu jurusannya mesti ke situ saja gitu. Ya. Ini benci, mesti kepada orang itu saja atau kepada kelompok itu aja. Cinta juga gitu. Sama ini. Cirinya ingat si dia terus. Duduk ingat dia gitu ya. Atau kalau katanya anak muda gimana itu? Makan tak enak, apa? Tidur tak nyenyak kan gitu. Sama ini orang benci juga gitu. Mau tidur itu ingat dia. Bahkan tidur itu loh juga masih ke bawah mimpi ya. Mimpi si dia. Ini kalau orang sudah terlanjur benci gitu. Katanya orang Ngawi bagaimana? Ali-ali moto kuningan ya. Dilali-lali makso kelingan ya. Ya, kemudian berikutnya adalah ini juga saling benci antar kelompok itu luar biasa ya. Coba kita lihat itu. Atau antar pendukung, kalau sekarang zamannya pilkada ya, antar pendukung ini apa calon ini dan calon itu kan itu. Saling menghujat kan itu. Atau kalau di desa saya itu di dalam satu aliran itu juga saling benci ya, Pak. Sama-sama dalam NU gitu ya, sama-sama NU. Ada namanya di NU itu Thariqah, Tijaniyah, dan Naqsabandiyah gitu ya, dan lain sebagainya. Itu saling membenci. Yang Tijaniyah ngomong kejelekan yang Thariqah ini, yang Thariqah yang Naqsabandi ngomong kejelekannya Tijaniyah gitu ya. Jangan ke sana itu, Tijani itu nggak follow gitu loh. Ya kayak gitu. Sama juga yang kita kalau lebih umumnya, coba antara NU dengan Muhammadiyah bagaimana? Kayak gitu. Nggak kunut. Itu ojo sholat di masjid sana. Jangan sholat di masjid sana. Kono gak kunut. Jangan sholat yang satunya gitu. Jangan sholat di masjid sana. Sana itu masjidnya TBC gitu ya. Tahayul, bid'ah, dan khurafat ya. Saling begitu, saling mencela ya. Gak boleh, jangan ikuti orang-orang yang berkata seperti itu. Itu namimah namanya. Dosa besar orang yang berperilaku kayak gitu. Kalau yang kasus yang lalu coba kita lihat video-video ya dipotong-potong ya. Kalau di YouTube kan itu banyak kan, video dipotong-potong, kiai atau Habib ini sama Habib itu, kiai ini sama kiai itu dipotong-potong, gambarnya dipajang berdua, seperti saling memusuhi gitu ya, viral ya, gitu ya. Dulu kan ada itu kasusnya Habib Rizik dan
Habib Jindan ya. Nah, itu. Jadi pendukungnya saling menghujat, pendukungnya Habib Jindan menghujat Habib Rizik, saling menghujat. Padahal Habib Rizik sama Habib Jindan nggak apa-apa, saling bertemu ya rukun gitu. Itu ya, karena namimah itu dipotong-potong videonya terus seakan-akan saling kedua ulama itu saling membenci ya. Yang kedua karena kebencian. Yang ketiga apa? Karena kebodohan. Ya. Karena kebodohan dikira ngomong kayak gitu itu nggak dosa gitu, ngomong kejelekan orang nggak dosa. Yang keempat sebabnya adalah ya perangai buruk secara umum. Jadi perangai si pelaku ini memang kebiasaannya gitu ya, suka menggibah, ngomong yang nggak perlu ya, tajassus, tahassus sudah kita bahas itu ya. Tajassus, tahassus itu selalu ingin tahu kejelekan orang, Facebooknya dikepoin ya, Facebooknya dicari-cari ini kayak apa, oh ternyata ini nggak pakai jilbab ya dulunya ini. Yang kelima adalah untuk cari muka ya, untuk cari muka di depan agar dirinya dapat simpati dari yang untuk cari muka ya. Nah, dan betul memang ketika kita menceritakan kejelekan seseorang kepada orang lain, maka yang kita ceritain itu jadi akrab dengan kita itu, seakan-akan bukan musuh. Nah itulah sebab-sebabnya ya.